kenapa sih kita nggak bisa seperti negara maju di lapangan pekerjaan, kenapa harga tidak stabil. Ya. Nah itu kuncinya kan semua di tingkat ekonominya. Pemirsa, jumpa lagi kita di Bincang Waspada, podcast yang akan membahas banyak hal, santai, dan kemudian memperbincangkan ataupun membicarakan banyak hal yang berhubungan dengan berbagai situasi yang sedang kita hadapi. Bersama saya Herman Nasution, kali ini saya sudah bersama seorang narasumber yang juga dihadirkan oleh tim redaksi. Kali ini bagian dari Gen Z, generasi Z, yang sebetulnya masih sangat muda. Dan nanti akan saya perkenalkan, tapi sekilas dalam pertarungan politik di 2024 kali ini di 14 Februari nanti dia juga akan ikut menjadi salah satu calon legislatif. Saya kira langsung saja saya akan memperkenalkan, di sebelah saya sudah hadir Bang Tengku M. Rian Nopandi, calon legislatif Partai Perindo DPRD Medan ya, untuk Medan 3. Jadi Medan 3 ini pemirsa meliputi Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Tembung, Medan Deli. Ya Bang Rian ya. Dan usianya masih sangat muda, 31 tahun. Saya kira ini kesempatan anak-anak muda untuk berkiprah di jalur politik dengan kondisi yang sekarang memang mengharapkan generasi Gen Z atau generasi Z itu untuk masuk ke wilayah yang punya banyak peran untuk menentukan nasib bangsa dan masyarakat kita sampai di generasi emas 2045. Nah, ini saya perkenalkan, nama tadi sudah, kemudian beliau adalah alumni SMA 1 Medan, kemudian SMP Harapan ya, SMP Harapan Medan, dan saat ini merupakan pengurus Kadin Sumatera Utara. Lalu fokusnya menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama membangkitkan UMKM. Selamat datang di podcast Bincang Waspada, Bang Rian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat mudah-mudahan ya. Sehat, alhamdulillah. Saya kira ini sudah cukup banyak keliling sosialisasi ke masyarakat ya. Nah ini turun terus ya, setiap hari berarti? Ya Hampir setiap hari. Oke. Bang Rian, saya kira mungkin bisa dijelaskan kondisi ataupun hal-hal yang diserap dari masyarakat, suka dukanya bertemu masyarakat itu seperti apa sebenarnya? Senangkah atau sebagai orang muda kita kadang-kadang ada yang menganggap ini terlalu muda ini gitu. Gimana kira-kira Bang Rian? Jadi sebelumnya terima kasih sudah di-invite ke Waspada TV. Ya. Jadi tahun ini tahun ketiga saya ikut pemilu. Oke. Jadi 2019 saya pernah ikut pemilu, itu calon legislatif provinsi. Ya. Itu masih berumur 28 tahun mungkin. Oke. 2019 ya? 2019. Oke. Itu masih partai yang lama. Ya. Oke. Itu selisihnya 6 suara aja. 6 suara di tahun 2019. 2019. Seharusnya bisa duduk ya. Di rumah aja. Oke. 2020 pun kita ikut juga di pilkada. Pilkada itu di Sedang Modage. Modage. Bupati. Oh, oke. Bersama Pak Sukirman ya? Firman ya. Oke, ya. Namanya belum rezeki kan, mudah-mudahan Oke. ini rezekinya. Iya. Prabowo aja bisa 4 kali kan. Ini kita 3 kali. Tapi memang perjuangan itu harus terus kan ya? Iya, oke. Jadi memang tahun ini kita ikut pemilu untuk tingkat kota Medan. Medan ya. Fokus utama kita ya UMKM. UMKM ya. Karena memang basic kita pun dari mengikuti juga dari orang tua kan. Ya. Pengusaha. Ya. Saya banyak aktif di perumahan, developer. Oke, developer ya. Di Panti Cermin. Oh, oke. Pengamen tahu Timpak. Ya. Oh ya. Itu sekarang kita yang kelola. Oh, oke. Oh ya, ya. Pemirsa Bincang Waspada, perlu sedikit saya tambahkan tadi perkenalannya. Beliau merupakan anak dari Bapak Dr. Haji Tengku Eri Nuradi yang menjadi Gubernur Sumut di 2008 sampai 2013. Jadi sepertinya ikut jejak Bapak juga ya. 2019 ya, sudah 2019 itu motivasinya apa sebenarnya? Motivasinya kenapa kok? Awal mula kan kita kan memang kan berkuliah di luar. Ya. Itu 2018 saya S2 di Amerika. Oh, oke. Itu pulang ke
Indonesia Mhm. kok kayaknya semerawut kali gitu. Oke. Berbeda lah mau di luar Iya, negeri. iya. Kenapa mereka bisa maju? Kalau kita bandingkan sekarang mungkin negara maju gitu, kita katakanlah Singapura atau Malaysia ya, Iya. itu tingkat ekonomi atau tingkat pengusahanya Betul. itu 7%. Sedangkan kita di Indonesia ini masih 3%. 2-3% ya. Iya, iya. 3%. Jadi wajar sekarang kurang lapangan pekerjaan. Mhm. Ini yang seperti saya sosialisasikan terus dengan Iya. masyarakat. Kenapa sih kita nggak bisa seperti negara maju? Mhm. Bila ada lapangan pekerjaan, kenapa harga tidak stabil? Iya. Nah itu kuncinya kan semua di tingkat ekonominya. Iya. Jadi bagaimana ini harus meningkatkan UMKM-nya, karena UMKM itu adalah backbone daripada Perekonomian ya. perekonomian. Iya, iya. Nah, jadi disitulah kita kalau kita hanya misalnya mengelola perusahaan sendiri kan hanya untuk karyawan saja. Betul, betul. Tapi kalau kita masuk ke dalam sistem seperti kayak banyak undang-undang yang lebih ke berpihak pada masyarakat tentang UMKM, pajak dan sebagainya, itu kan harus masuk ke dalam sistem pemerintahan. Jadi memang yang selama ini kita ikutin, kan saya juga sering ikut orang tua waktu dulu kan, Iya. turun. Memang harus orang-orang yang tepat masuk ke dalam sistem. Ya, yang paham di sistem itu ya. Nah ini kan kita sudah pasti masuk ke masyarakat nih. Aspirasi apa yang kita serap sebenarnya dari mereka? Apa yang paling urgent? Ya mungkin tadi soal UMKM, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan. Nah ini mana kan kita bisa petakan tuh di Medan 3 itu seperti apa? Jadi memang rata-rata, apalagi kalau konstituennya saya rata-rata emak-emak orangnya. Oke. Kalau emak-emak itu yang penting Nanti mak histeris nggak kalau lihat Bang Rian kamu? emak-emak rata-rata mereka minta harga murah. Oke. Kita selalu bikin pasar murah kalau asal turun. Oke. Karena memang itu yang di khususnya emak-emak ini ya, khususnya mereka memang meminati pasar murah. Pasar murah ya. Apalagi sekarang harga sembako kan tidak stabil ya. Harga bahan pokok yang terus mengalami kenaikan. Sekarang harga minyak hampir 15.000. Ya, per kilo, per liter ya. Kita buat pasar murah gitu, cukup beli aja 5.000 perak. Oke. 1 liter. Jadi yang tadinya sudah dibatasi berbondong-bondong datang sampai lebih kelebihan limit lagi. sudah berapa kali nih kita bikin pasar murahnya? Sampai saat ini sudah ada hampir 2.000 liter lah. 2.000 liter ya? Untuk minyak goreng saja. Lebih lah. Oh itu banyak tuh Bang Rian ya? Iya. Jadi memang khusus. Dan ini kita disupport oleh Partai Perindo. Jadi bukan hanya dari pribadi-pribadi caleg, tapi memang karena partainya ini, ya ini kenapa saya bergabung dengan Partai Perindo. Memang fokusnya di UMKM. UMKM ya? UMKM, kesejahteraan lah. Ya. Seperti tadi ada pasar murah. Kalau kita lihat di Kontrindo itu kan sering tuh kan. Ya. Ada pasar murah, ada bagi gerobak UMKM. Betul. Ada asuransi gratis. Itu di kartu itu ya yang di Iya. Ada dibagikan semua itu kasih cuma-cuma. Oke. Untuk simpatisan Partai Perindo. Ya. Nah kalau kita lihat dari partai lain mungkin program caleg masing-masing pribadi. Ya. Kalau ini programnya Partai ya? Partai. Ya. Satu Indonesia. Oke. Nah selama ini mungkin yang kita lihat hanya di Jawa saja kan, yang di TV-TV itu. Ternyata? Karena belum ada dewannya di Medan. Oh oke. Nah itulah yang kenapa minat saya masuk ke Partai Perindo, untuk membawa program-program itu dari pusat sampai ke Medan, jadi tersalurkan. Paling tidak visi partai juga sejalan dengan visi ini ya, visi yang mau kita capai. Backbone-nya tadi kan UMKM. Betul. Ini harus kita support masyarakat. Jadi misalnya yang berjualan ada gerobak, kita kasih fasilitas yang layak. Kemudian misalnya ada kegiatan-kegiatan sosial, kayak fogging, itu kita berikan, dan itu gratis. Tadi saya tertarik dengan kartu asuransi itu ya. Itu sudah, maksudnya kita yang menyebarkan kemudian masyarakat jadi peserta atau seperti apa nih sistemnya? Kartu asuransi itu asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan. Untuk kepedulian Partai Perindo hari ini memberikan asuransi kecelakaan itu bagi warga yang menjadi simpatisan Partai Perindo. Oke. Nah itu kalau kecelakaan bisa dapat santunan 300.000. Kalau kemalangan bisa dapat 3 juta. Oke. Jadi itulah bentuk kepedulian Partai Perindo untuk melindungi warganya.
Dan itu berarti kita sebarkan ke masyarakat, Ke Bang Rian ya? masyarakat, ya. Oke. Berarti yang di Medan 3 itu sudah Medan 3 itu ya sampai saat ini sudah ada lebih dari 5.000 5.000 kartu asuransi yang kita asuransi ya. berikan Oke, kepada oke. masyarakat. Ya. Bang Rian, sebagai orang muda, bagaimana Bang melihat sebenarnya kondisi politik kita, baik itu di Medan, skala Sumatera Utara sampai ke nasional itu? Ya, khususnya di Medan ya. Ya. Medan itu kalau kita lihat sekarang kan, apalagi sekarang hampir 50% itu pemilihnya milenial. Betul. Sekarang sudah ada yang namanya AI, Ya, ya. apalagi dari serba digital sekarang memang zaman milenial ini lebih antusias Ya. tentang apa produk-produk yang mudah atau instan. Ya. Karena Gen Z apalagi kan sukanya yang instan. Ya. Nah, jadi memang program-program yang berhubungan dengan digitalisasi itu sangat diminati oleh para milenial. Gen Z-nya ya. Iya. Nah, ini secara umum hubungannya dengan situasi politik kita seperti apa? Apakah itu kemudian, karena begini, banyak akhirnya yang memanfaatkan karena mudahnya akses ya, jadi dimanfaatkan untuk menjelek-jelekkan lawan politik, atau kemudian sebetulnya sisi positifnya pun banyak, misalnya bisa kita gunakan untuk kampanye yang lebih efektif gitu. Kalau menurut Bang Rian gimana? Itulah dengan kemudahan digitalisasi sekarang hanya melalui medsos. Ya. Semua info tentang program-program itu kan mudah sekali disebarluaskan. Ya. Berbeda dengan zaman dulu kan. Ya. Sekarang apalagi kalau misalnya ya, dengan metode AI sekarang yang Ya, yang artificial masih intelligence ya. bisa hidup buat. Saya udah pernah coba tuh Bang Rian. Jadi semua kalau ujian bahkan mahasiswa pun banyak yang bertanya ke situ kan. Jadi jawabannya ada. Nah, ini di Medan 3 ini milenialnya gimana nih? Banyak nggak ya kira-kira? Milenial ya merata rata-rata. Merata ya? Karena memang hampir 50% dari pemilih kita ini di kalangan milenial. Ya, ya. Dan Yang memang yang banyak antusias kalau kita sosialisasi itu mak-mak tetap. mak-mak tetap ya, tetap mak-mak yang menentukan ya. Jadi kalau pendekatan kita secara khusus ke mak-mak ini ada nggak selain tadi ada pasar murah, karena kan pasti mereka memang butuh itu, sangat butuh, apalagi mak-mak itu. Asuransi, kemudian gerobak gitu tadi ya. Hal-hal lain mungkin yang karena kan ibu rumah tangga ini bisa menjadi income generate ya, bisa menambah income keluarga gitu. Mungkin pelatihan-pelatihan ini tentunya nanti kan ya, mudah-mudahan diamanahkan kita kan, tentu harus adanya pelatihan-pelatihan seperti itu. Karena banyak kalau mak-mak ini kan suaminya bekerja, mamanya kan tidak produktif. Jadi harus dibuat pelatihan seperti pelatihan UMKM, bagaimana. Sebenarnya banyak UMKM kita, Bang. Cuman mereka belum di platform yang tepat untuk memasarkan. Seperti packagingnya, pemasarannya. Perlu pelatihan berarti di packaging, kemudian di pemasaran gitu ya. Yang kendala-kendala modal itu banyak juga mungkin Bang. Modal banyak ya. Itu nanti kalau bisa ya mudah-mudahan memang intens kita untuk setelah duduk nanti untuk bantu permodalan, akses dengan perbankan yang berpihakan dengan UMKM lah. Bang Rian, kalau kita lihat Medan 3 ini gimana kita kira-kira peta pertarungannya, sulit nggak atau peluangnya juga seperti apa nih kira-kira? Kalau 2019 dapil 3 ini ada 8 kursi. 8 kursi. Sekarang ditambah masuknya Medan Daily jadi 12 kursi. Jadi memang incumbent itu ada 8 kursi lah. Oke. Berarti sekarang 12 ya? 4 kursi terakhir masih bisa lah kita masuk. Oke, kemudian kalau kita lihat sebetulnya butuh berapa banyak suara kalau di Medan 3 ini untuk duduk gitu? Minimal 10.000. Itu hitungan kita 10.000 suara ya. Karena yang lalu 2019 yang terakhir tuh suaranya 9.000 ya, berarti sekitar 10.000 baru kita ini ya, baru kita paling tidak berpeluang untuk duduk. Artinya secara global ya. Secara global. Secara hitungan dari suara partai, suara caleg-caleg satu partai gitu. Nah ini strategi yang perlu kita jalankan paling tidak itu kan tadi pasti yang lain-lain juga. Kalau tadi sudah ada 8 sekarang 8 ya. Sekarang 12 ya. Sekarang 12 berarti ada 4 lah yang bisa kita
masih bisa lah tambah. kita. Ya. Bisa ya. Oke. Mudah-mudahan kan. Ya. Kalau saya optimis, kenapa? Karena ya secara kita turun langsung masyarakat tadi permintaannya harga sembako bisa lebih terjangkau ya. Terjangkau. Saya juga pernah beberapa kali seminar tuh pesertanya ibu-ibu itu aja yang mereka keluhkan, harga bahan pokok itu ya. Bahan pokok. Ya. Nah ini Bang Rian kan ikut menjadi orang politik gitu, tapi di sisi lain Bang Rian juga pengurus Kadin Sumut, organisasi pengusaha itu ada linknya nggak, saling support itu tidak ya? Iya, jadi memang di Kadin itu kan induk dari organisasi pengusaha Sumatera Utara. Iya. Jadi semua link itu terbuka. Kuncinya kan koneksi. Koneksi ya? Kuncinya koneksi. Kalau kita saling sama organisasi yang lain saling dukung. Saya kemarin ada pertemuan pedagang dan pengusaha ikut nggak Bang Rian yang ada di Regal. Iya, itu kan menguatkan sebetulnya simpul-simpul pengusaha ya, betul. Untuk saling support ya, saling dukung ya. Nah ini nanti untuk pemilihan ini kira-kira apa yang mau Abang sampaikan ke pemilih? Karena kan begini Bang Rian, ini pasti masing-masing punya strategi. Ada yang misalnya menggunakan uang, ada yang menggunakan iming-iming. Nah, kalau Bang Rian apa yang mau disampaikan ke pemilih? Kalau kita itu karena banyak sekarang kan serangan pajak. Betul ya. Saya kira sekarang masyarakat sudah pintar. Sudah pintar ya. Siapa yang ngasih pasti ditampung. Tapi lain yang dipilih. Oh gitu ya. Jadi kuncinya harus turun ke grassroots. Oke. Harus bertemu tatap muka langsung dengan masyarakat. Ya, harus langsung dengan masyarakat ya. Mereka paham betul siapa calon legislatif yang akan mereka pilih ya. Ya. Oke, Bang Rian, nanti untuk ke depan di 14 Februari itu strategi apa yang Abang lakukan untuk menjaga suara? Karena kan pertarungan tidak hanya sampai di TPS gitu, tapi sampai ke level atas. Tentunya ya kita harus berkuat saksi-saksi kita di TPS. Saksi ya. Saksi itu kunci utama, ujung tombak kita. Ya. Karena mereka yang menjaga suara kita kan. Mengawal ya. Mengawalnya. Nah, jadi memang saksi-saksi itu yang harus kita bekalin. Kalau di dapil saya itu ada 1.517 TPS. 1.517 ya. Cukup banyak ya. Dari saksi-saksi itulah nanti yang kita harus mencari untuk menjaga suara. Oke, saya kira Bang Rian cukup banyak kita perbincangkan terkait peran dan kiprah untuk 14 Februari nanti, dan sudah berpengalaman di 3 pemilihan sebelumnya ya, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan sekarang ya. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan ke pemilih Bang Rian? Ya, tentunya bagi warga Kota Medan khususnya di Dapil 3, Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Deli, Medan Timur, saya pribadi memohon doa dan dukungan ya untuk saya maju dan bisa mewakili suara khususnya gen milenial, gen Z, dan pemilih pemula. Karena apa? Memang tahun ini adalah tahun hampir 50% itu pemilih pemula. Jadi memang harus ada kaum muda yang duduk di parlemen untuk bisa mengaspirasikan keinginan kaum muda juga. Itulah. Oke, baik. Saya kira terima kasih Bang Rian sudah hadir di Bincang Waspada bersama kita dengan tim redaksi. Senang sekali sebenarnya kita bisa bertemu dengan orang muda yang punya kiprah dan sudah berpengalaman sebenarnya, karena sudah ada di 2019 dan di 2020 ya. Iya, garis tangan aja yang belum. Tapi saya kira mudah-mudahan usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Rian. Pemirsa Bincang Waspada, demikian pertemuan kita dengan Bang Tengku M. Rian Novandi, calon legislatif Partai Perindo untuk DPRD Medan 3. Nanti silakan menentukan pilihan dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk generasi milenial, Gen Z yang sekarang menjadi sangat disorot karena menjadi salah satu generasi pencetus untuk Indonesia Emas 2045. Demikian pemirsa Bincang Waspada, terima kasih sekali lagi Bang Rian sudah hadir di studio.
Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan lain. Demikian pemirsa, Bincang Waspada pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain kesempatan dan salam sehat.